warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi begini, saya sekarang kuliah PPG dalam jabatan di Universitas Sriwijaya. Saya ada tugas tentang eksplorasi identifikasi masalah yang saya alami di sekolah. Berdasarkan pengalaman saya, Bu, saya salah satu yang ditemui adalah kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran IPA tentang organ pencernaan dan fungsinya. Yang saya tanyakan, apa penyebab siswa mengalami kesulitan dalam materi ini? Mungkin ibu dalam mengajar ya kurang motivasi siswa, sehingga siswa kurang minat dalam belajar dan tidak termotivasi untuk bertanya dan tidak percaya diri dalam bertanya. Apa saran Ibu untuk mengatasi masalah ini? Nah, saran menurut saya, guru atau ibu harus jangan hanya menggunakan metode ceramah. Sebaiknya saya menggunakan metode apa? Boleh menggunakan metode yang lain seperti misalnya diskusi atau demonstrasi. Menurut Ibu, fasilitas apa yang mendukung untuk mengatasi masalah ini? Nah, fasilitas yang ada di sekolah kita misalnya dapat mendukung seperti alat peraga. Jadi siswa ya atau guru dalam menggunakan alat peraga itu, anak menjadi berminat dan termotivasi atau bersemangat dalam belajar, sehingga menarik bagi anak. Ya. Terima kasih Bu atas jawaban yang terkait dengan masalah ini. Ya. Jawaban Ibu dapat menjadi rujukan bagi saya dalam melakukan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi gini, saya sekarang kuliah PPG dalam jabatan di Universitas Sriwijaya. Saya ada tugas tentang eksplorasi identifikasi masalah yang saya alami di sekolah. Berdasarkan pengalaman saya, Pak, pada pembelajaran IPA, salah satu masalah yang saya temui adalah kesulitan siswa dalam memahami materi. Bagaimana menurut Bapak tentang masalah ini? Memang sebenarnya permasalahan tersebut adalah permasalahan yang kita temui sebagai guru. Di sekolah tempat saya mengajar juga sebenarnya ada permasalahan seperti itu. Itu ini terjadi karena memang kemampuan anak-anak berbeda, gitu kan. Ya. Terus menurut Bapak apa yang menjadi masalah ini? Ya, kemampuan anak dalam memahami materi ini tentu disebabkan oleh beberapa hal. Penyebab ini bisa dari unsur intrinsik ataupun ekstrinsik. Intrinsik maksudnya adalah penyebab yang berasal dari diri anak sendiri. Misalnya ini minat belajar IPA-nya, kalau kita pelajaran IPA tadi kan, motivasi belajarnya, semangat belajarnya, ataupun memang dipengaruhi oleh gen lah istilahnya kan, kemampuan anak IQ seperti itu juga mempengaruhi. Nah, penyebab yang berasal dari faktor ekstrinsik berarti berasal dari luar anak, luar siswa tadi, bisa berasal dari kita sebagai guru umpamanya. Ketidakmampuan anak-anak, kesulitan anak-anak memahami materi ini bisa disebabkan oleh faktor media pembelajaran, misalnya kita mengajarkan materi tersebut tidak menggunakan media pembelajaran yang pas, atau strategi atau metode pembelajaran, atau misalnya bahan ajarnya belum cukup untuk pembelajaran tersebut. Dan kemudian juga yang paling penting adalah penggunaan model-model pembelajaran. Terus apa langkah atau rencana yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya, tentu kalau berbicara tentang langkah kan bukan dari anak lagi kan, kita
kita sebagai guru ini bagaimana mengatasi masalah tersebut adalah dengan pertama Bu, kita bisa menggunakan media-media pembelajaran, apalagi kalau pelajaran IPA nih kan, media-media pembelajarannya banyak sekali tersedia baik di lingkungan ataupun mungkin di sekolah juga disediakan ya. Jadi menggunakan media-media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan materi tersebut. Kemudian penggunaan model-model pembelajaran. Jadi sekarang kan memang sudah diarahkan kita sebagai guru ini untuk menggunakan model-model pembelajaran yang pas atau yang sesuai dengan karakteristik anak SD seperti itu kan. Menurut Bapak, model pembelajaran apa yang bagus untuk pembelajaran ini? Ya, sebenarnya kan model pembelajaran kan banyak kan Bu. Tapi sekarang ini memang sudah bagus sekali yang diarahkan oleh pemerintah bahwa model pembelajaran yang bisa kita gunakan misalnya nih model pembelajaran berbasis masalah misalnya kan PBL istilahnya, atau model pembelajaran PJBL Project Based Learning kan, anak-anak membuat proyek seperti itu jadi disesuaikan dengan materinya. Atau ada kalau kemarin-kemarin itu ada namanya apa namanya CL ya, jadi kita berbasis penemuan seperti itu kan. Jadi model-model pembelajaran ini yang bisa kita gunakan, dan sebenarnya langkah-langkah atau cara-cara penggunanya pun sudah tersedia semua kan di internet atau dimanapun kita bisa mempelajari. Bahkan di buku modul atau buku pelajaran di sekolah juga ada. Terima kasih Pak atas jawaban yang terkait dengan masalah ini. Jawaban Bapak dapat menjadi rujukan untuk melakukan pembelajaran. Ya, sama-sama Bu. Sukses. Baiklah, saya akan mewawancarai Abeliga kelas 6 SD 3 Peseksu yang tahun kemarin menjadi siswa saya di waktu kelas 5. Abeliga, Ibu mau nanya, pada saat pembelajaran IPA tentang pencernaan dan fungsinya, mengapa kalian kurang mengerti? Karena dalam Ibu menjelaskan terlalu cepat sehingga kami sulit memahami materi. Jadi, apa yang Ibu harus lakukan supaya kalian mengerti? Sebaiknya dalam proses belajar menggunakan alat peraga agar kami mudah mengerti dan lebih jelas lagi.